warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, kepala sekolah yang saya hormati, Pak Yoko akan menyampaikan pembinaan kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf supaya dapat diikuti dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah bagian tugas penting bagi kita sebagai seorang pimpinan pendidikan di sekolah, pemimpin sekolah. Oke, tugas kita utama memang kita melakukan supervisi, supervisi. Ibu Bapak sekalian, pandemi COVID-19 masih mencekam pada kita semuanya. Namun peserta didik dituntut harus tetap belajar, dan guru supaya tetap melayani peserta didik, anak-anak kita belajar. Ibu Bapak sekalian, sementara bagaimana dengan kepala sekolah? 3 tugas pokok kepala sekolah tetap harus jalan, yaitu fungsi manajerial, yang kedua supervisi, yang ketiga kewirausahaan. Kesempatan ini Pak Yoko akan menyampaikan tentang supervisi, tugas pokok fungsi kepala sekolah yang utama. Nah, adanya kepala sekolah memang untuk melakukan supervisi gitu. Nah, marilah kita ikuti apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini walaupun dari jarak jauh. Oke, Ibu Bapak sekalian, namun dalam melakukan supervisi supaya tetap jaga jarak aman ya. Jaga jarak aman, yang biasanya dekat ini jangan dekat-dekat ya. Bekerja bisa dari rumah ya, atau karena memang harus diam di rumah ya. Namun kita harus tetap bekerja, melakukan pelayanan sesuai dengan tugas-tugas kita. Karena tagar-tagar ini masih ada dan kita harus berikan pelayanan, ya mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sakpol kemampuan kita. Oke, Ibu Bapak sekalian, masih ingat kan pengertian supervisi? Coba, apa yang dimaksud dengan supervisi? Oke, di mana ada aturan supervisi akademik, ya tentu kita bisa ingat Permendikbud nomor 6 tahun 2018 itu tentang tugas kepala sekolah ya. Salah satunya adalah supervisi, yang kemudian Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini berkait dengan standar proses pendidikan yang harus dipenuhi. Itu tugas kepala sekolah di situ adalah melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran. Ya. Pengawasan, di dalam pengawasan itu ada tentang supervisi. Oke, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru. Ya, jadi membantu guru. Kuncinya membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi supervisi yang dikembangkan, supervisi yang dilakukan kepala sekolah, ending tujuannya adalah capaian tujuan pembelajaran yang dikelola oleh guru. Ini menurut Dares dan Glickman itu ya. Oke, kemudian Permendikbud nomor 6 2018 pasal 15 bab 6 menyebutkan beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, saya memilih tema yang supervisi kepada guru, yang sering disebut dengan supervisi akademik di buku yang lain ya. Di beberapa buku disebut sebagai supervisi akademik. Bagaimana Permendikbud 22 2016 tentang supervisi di lampiran bab 4 bagian B, supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap penilaian hasil pembelajaran. Nah,
yang dilakukan melalui apa? Antara lain pemberian contoh nomor 1. Jadi Ibu Bapak sekalian memberikan contoh pembelajaran. Yang kedua, diskusi. Yang kedua, diskusi dengan guru. Gitu. Kemudian yang ketiga, konsultasi. Dan yang keempat yang ada di standar proses ini adalah pelatihan. Tentu karena ini ada perkataan antara lain, berarti ada yang lain. Yang penting gurunya tambah pinter, gurunya tambah berkompetensi. Silahkan Anda pilih, bebas saja. Yang penting bisa memberikan bantuan kepada guru sehingga dari waktu ke waktu guru-guru Bapak Ibu semakin baik, semakin top. Nah, begitu. Oke. Oke. Jadi cara supervisi akademik atau cara supervisi guru di masa pandemi COVID ini ada 4 hal tersebut yang bisa dilakukan atau mungkin yang lain. Ya, silahkan. Kalau menurut Permen ini sementara 4 dulu ya. Pemberian contoh pembelajaran. Wah, ini guru-guru pada kesulitan Bapak Ibu sekalian bagaimana melakukan pembelajaran dengan jarak jauh. Ya. Ini perlu bantuan. Di sini ini perlu bantuan Ibu Bapak. Dimainkan fungsi Ibu Bapak kepala sekolah. Memberikan contoh pembelajaran yang pertama. Ini kesulitan bagaimana memberikan contoh pembelajaran. Tadi disampaikan di tahap mana? Di tahap perencanaan, di tahap pelaksanaan, dan di tahap evaluasi. Jadi kalau guru sulit membuat RPP, ya diberikan contoh bagaimana RPP yang baik dalam pengelolaan PJJ ini. Ya. Silakan. Kalau kepala sekolah sulit, tanya ke pengawas gitu ya. Karena memang tugas pengawas begitu. Beri contoh RPP yang bagus untuk PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Kemudian diskusi. Nah, setidaknya diskusi, ada diskusi teman guru kita undang. Guru-guru yang piket atau guru-guru. Makanya piketnya guru ini disesuaikan mungkin satu mapel, satu grup, atau rumpun mapel. Sehingga bisa melakukan diskusi bersama. Ya. Ini lebih bagus kalau begitu. Diskusi bagaimana melakukan pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Ini jarak jauh. Monggo. Kemudian konsultasi. Kalau 1-2 orang ya cukup konsultasi. Guru-guru diajak omong. Guru-guru ditanya bagaimana RPP-nya, bagaimana pola pembelajaran yang dikembangkan, dan mungkin Ibu Bapak guru memiliki atau mengalami kesulitan. Nah, kesulitan inilah yang perlu pemecahan lewat konsultasi. Kemudian pelatihan ya. Kalau pelatihan mungkin tidak bisa bareng-bareng karena memang terkendala harus jaga jarak ya. Kalau pelatihannya cukup 2 orang, 3 orang, maksimal 10 orang ya silahkan di sekolah Ibu Bapak latih atau mengundang pelatih. Nah, ini bentuk-bentuk supervisi yang perlu kita lakukan setelah kita melihat realitas kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru atau pengamatan yang ditemukan oleh Bapak kepala sekolah. Begitu. Oke, pemberian contoh ini saya bahas lagi. Tentu hari ini tidak pembelajaran di dalam kelas, tapi pelajaran jarak jauh. Ya. Dan ini dialami banyak kesulitan. Teman-teman kita banyak mengalami kesulitan. Maka sangat baik kalau Ibu Bapak melakukan supervisi di hari-hari ini dengan pemberian contoh. Gitu. Ya. Pembelajaran jarak jauh ini ya nanti bisa dilakukan pula. Andai kata COVID-nya selesai pun kan masih bisa digunakan dalam hal-hal tertentu. Kemudian bila kepala sekolah menemukan kesulitan guru melakukan sesuatu, bisa karena temuan Bapak Ibu kepala sekolah atau pengalaman guru sendiri ketika melakukan pembelajaran menemukan kesulitan sehingga memiliki keluhan yang disampaikan kepada Ibu Bapak kepala sekolah. Disitulah kontribusi kepala sekolah
untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Di mana? Di aspek rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pada saat melakukan penilaian hasil belajar. Oke, berikutnya diskusi. Nah, tadi sudah saya ulas sedikit ya. Diskusi adalah pembahasan. Tentu yang bermanfaat. Dengan 2 orang atau lebih ini bisa dilakukan diskusi. Diskusi memecahkan masalah yang dihadapi teman-teman kita. Tentu di sini kepala sekolah sebagai sumber, sebagai narasumber, sebagai fasilitator di dalam diskusi. Sehingga teman-teman kita, guru-guru kita belajar dari Bapak, belajar dari Ibu. Oke? Ya, monggo. Kita coba saja, ya. Kita coba. Kemudian dengan guru sejenis, ya, atau serumpun, karena masalahnya mungkin hampir-hampir sama begitu. Ataupun dengan seluruh guru juga tidak ada masalah. Membahas bagaimana. Kalau kita akan diskusi tentang bagaimana menggunakan media YouTube, kan bisa semua mapel, lah masalah. Ini juga diskusi bagaimana menjelaskan tentang persamaan, ya sama-sama guru matematika. Kalau guru matematika kebetulan Bapak kepala sekolah guru matematika, ada di situ ada guru kelas 7 guru matematika, kemudian masih ada guru PIGP yang matematika, bisa sharing, bisa diskusi bareng-bareng begitu. Oke, ya. Supaya nanti pembelajarannya lebih bagus. Banyak materi yang bisa dikembangkan. Bagaimana supaya anak tidak jenuh belajar di rumah, bagaimana menyeting atau membuat skenario pembelajaran yang menarik, bagaimana anak-anak supaya bisa belajar yang menantang, pilihan strategi apa yang digunakan guru di dalam pengelolaan pembelajaran ini, dan sebagainya. Tema diskusi disesuaikan dengan kebutuhan guru, kan begitu. Ya tentu disesuaikan kebutuhan guru. Ini lebih baik ketika memang namanya supervisi klinis. Supervisi klinis itu dilakukan ketika teman-teman kita, guru, mengalami kesulitan, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah memberikan kesempatan, memberikan jawaban. Disitulah namanya supervisi klinis kita lakukan. Konsultasi. Nah, apa yang maksud konsultasi? Seorang guru mengalami kesulitan atau ditemukan kelemahan oleh kepala sekolah. Bisa inisiatif dari kepala sekolah, dan sangat diharapkan kalau inisiatif itu dari teman-teman guru. Gitu. Tentu kita sangat mengharapkan andai kata kesulitan itu diajukan oleh guru, kemudian kepala sekolah memberikan solusi. Wah, itu luar biasa. Ya. Tapi kalau memang kepala sekolah yang menemukan kelemahannya, undang saja teman kita untuk diajak berkonsultasi. Nah, itu bentuk supervisi. Oke, kemudian pelatihan dapat dilakukan kepala sekolah secara online gitu ya. Kalau pelatihannya bareng-bareng mungkin nggak bisa, berarti saya temukan di awal. Tapi kalau secara online ya bisa saja ya secara online. Teman-teman diberikan pelajaran menggunakan WA group misalnya begitu, atau menggunakan video YouTube streaming, YouTube streaming atau beberapa aplikasi internet. Kepala sekolah dapat belajar, kemudian melakukan pelatihan untuk teman-teman kita. Silakan dicoba. Nah, biar sekolah kita makin bermutu, guru kita semakin semangat. Nah, kalau Bapak Ibu guru melihat penjelasan kepala sekolah yang sangat bagus, mendengarkan kepala sekolah bercerita yang menarik, tentu
mereka akan sangat angkat jempol, angkat topi untuk ibu bapak sekalian kepala sekolah. Bapak ibu luar biasa. Silakan dicoba. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Itu penutup terakhir ini nih bapak sekalian. Selada kuning sudah tak enak, menu tak enak jangan dimakan. Tiada gading yang tak retak, tentu banyak kelemahan. Sekira Anda tidak berkenan, mohon bisa diampunkan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.